masa kafir. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh umat Tuhan, terutama keluarga yang telah ditinggalkan, supaya mendapat penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Sekali lagi saya atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jemaat GB Bukit Sion merasakan turut berduka cita dengan istri almarhum dan juga keluarga besar yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Peters ya, bersama dengan Bapak yang telah hadir. Mengucapkan selamat datang di Denpasar ya, dan juga sekali lagi kami turut sepenanggungan dengan keluarga. Dan sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, izinkan saya atas nama keluarga dan atas nama almarhum untuk meminta maaf barangkali ada kesalahan yang pernah dilakukan ya, atau kalau ada urusan yang lain bisa dibicarakan dengan keluarga atau disampaikan kepada keluarga ya. Baik Bapak Ibu sekalian Tuhan, yang bawa Alkitab silakan buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara renungan ini, biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan bahwa kita boleh mendapatkan anugerah hidup ya di muka bumi ini, dan Tuhan menetapkan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun saja. Dalam kitab Mazmur pasal 90 itu ya. Nah, dan selebihnya memang adalah sebuah penderitaan. Dan selanjutnya manusia yang hidupnya singkat ini sekali waktu pasti harus digarisbawahi, pasti akan kembali kepada Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Itu hanya masalah waktu saja. Hari ini atau kemarin, saudara kekasih kita, Bapak Muhammad Ali Makrus atau Mimi, yaitu Bapak Markus Margianto, telah berpulang ya. Tapi saya mesti sampaikan bahwa setiap kita mempunyai waktunya masing-masing. Dan perlu digarisbawahi bahwa setiap kita yang telah hidup di muka bumi, yang nanti pasti akan kembali, harus mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kekasihan Tuhan, ini yang penting untuk kita perhatikan. Sebab Alkitab menuliskan, menurut perkataan kita dibenarkan, menurut perkataan kita akan dihukum, ya. Dan juga menurut perbuatan kita, ya, maka kita akan menerima segala apa yang nanti kita akan terima dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih kepada
yang memimpin pujian, memimpin acara ini, ya, telah menyanyikan pujian hidup ini hanya sementara, ya, untuk mengingatkan kita. Namun kita sebagai umat Kristen, saya mesti sampaikan bahwa puji nama Tuhan, kita hidup dalam anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari gelap kepada terang. Dan di dalam Kristus Yesus, maka status saya dan saudara adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Namun demikian, Bapak Ibu, justru karena status kita, keadaan kita hari ini, baiklah kita berjalan atau menjalani hidup ini sesuai dengan status kita. Sebagai anak-anak Allah, baiklah kita memiliki sifat dan karakter, pikiran bahkan daripada Allah, yaitu pikiran Kristus. Untuk kita pikirkan dan untuk kita kerjakan. Supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi saya dan saudara boleh menjadi sebuah kenyataan. Yaitu ketika kita pulang, maka Tuhan akan menyambut kita, sabaslah hai hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara kasih dan Tuhan, kematian, kita semuanya tahu, sekarang ini saya katakan tidak selamanya. Makanya kita menuliskan orang yang mati sekarang ini sedang beristirahat. Jadi setiap jiwa orang yang mati sekarang ini sedang beristirahat. Ya, setiap jiwa yang ditebus dengan darah Yesus berada di dalam Eden bersama dengan Tuhan. Tetapi setiap jiwa yang tidak ditebus berada di dalam Hades, dunia orang mati, dan menunggu masa penghakiman. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bagi setiap kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Sebab kita semuanya sekali waktu akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Ini janji Tuhan kepada kita semuanya. Dan kemudian sampai kepada masa yang kekal, memang kita akan menikmati. Berbahagialah orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, karena dia akan ikut juga masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Setelah berakhirnya langit dan bumi ini, maka Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dan para salehnya di langit dan bumi yang baru kelak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, namun ada dua jenis kebangkitan dalam kitab Daniel, kitab Nabi Daniel, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu bangsa akan terluput, yakni bangsa para siapa yang terdapat namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. So, kasih Tuhan,
pastikan bahwa nama saya dan nama saudara ada tertulis dalam kitab kehidupan. Setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan dibangkitkan untuk kemuliaan. Tetapi setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan dibangkitkan untuk menerima penghukuman yang kekal. Karena itu pastikan jangan hanya saudara senang jadi orang beragama saja. Kalau sekedar jadi orang beragama, maka saudara rugi. Pastikan dalam Kristus Yesus saudara sudah mengalami kelahiran baru. Setiap orang mengalami kelahiran baru, namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba berhak memperoleh semua janji Tuhan. Dan akhir daripada apa yang saya sampaikan, setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam Gehenna. Tak peduli saudara mengaku orang baik, orang beragama, bahkan tokoh agama sekalipun, kalau nama saudara tidak tertulis atau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sebagai ayat yang terakhir, sebelum kita akan memakamkan roh kita ini, saya akan bacakan dalam Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang 15 demikian. Maaf, Wahyu pasal 20 ayat 15. Demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sekali lagi, hal ini penting. Yang pertama, pastikan nama kita ada tertulis dalam kitab kehidupan. Dan setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sana. Mari kita setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir. Sebagaimana telah diteladankan oleh Kristus dan para murid-murid, ya, para murid-murid, para rasul. Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita setia dan jangan kita hidup seperti orang duniawi yang lain. Hidup dalam dosa, tinggalkan semuanya itu. Tadi malam saya sampaikan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan bisa meninggalkan semuanya itu. Kita akan hidup bagi Tuhan dan bagi kemuliaan namanya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini boleh menjadi perenungan kita semuanya dan membuat kita menjadi lebih bijaksana menjalani hidup ini, dan kita lebih takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.